Tensi panas antara Dewi Persik dengan sang mantan suami Angga Wijaya nampaknya belum juga usai. Diketahui pasca keduanya memutuskan untuk bercerai, badai konflik terus ditunjukkan oleh DP dan Angga yang saling umbar kebencian. Ya, sebagaimana hal itu baru saja diungkapkan oleh Dewi Persik yang turut mengunggah sebuah curahan hatinya melalui akun Instagram pribadinya. Mereka yang belum pernah merasakan kehilangan uang kepercayaan dan ketulusan yang dilakukan pasti dibilang berlebihan. Hahaha, julid dan lain-lain. Tapi kalau sudah merasakan pasti paham betul dihianati sama melankoli sabar bak malaikat. Yang menjalankan dan yang mendapatkan musibah lah yang tahu betul dengan keadaan dan perasaannya. Tapi ingat, dengan bergaya dan bertopeng apapun, kezoliman kalah dengan kebenaran. Walaupun waktu yang akan menjawab seperti yang lalu-lalu dalam hidupku. Ujar Dewi Persik melalui akun Instagramnya. Gak ada istilah pacaran lagi, aku harus kenal dia dulu kan siapa, aku gak mau gagal lagi. Dan aku gak mau dapet suami mukun. Jadi itu sekarang dari jangan pernah malu, jangan pernah gengsi dengan pekerjaan, jangan pernah malu dengan penghasilan. Yang penting laki-laki itu mau bekerja. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu lebih kaya dari aku. Yang penting duitku nggak dicuri. Udah itu doang. Jadi kalau kita mau kaya, kaya bareng. Jangan kaya sendiri, tahu-tahu kaya artis sendiri. Toh. Ya kan? Terus udah gitu. Sekarang aku tanya, emang dia suami aku? Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Tapi yang sana masih membantah Mi. Gimana? Kalau maling ngaku-ngaku banyak Mbak, nanti penjara penuh. Tanya sama Bang Sandi Arifin. Total kira-kira. Kalau dia pingin membuktiin, mau aku kasusin. Ayo. Udah minta maaf lo sama aku lo. Jangan nyindir-nyindir aku nggak pernah nyindir, salah. Kalau ada yang bilang aku nyindir dia, salah. Ketika aku lagi live ties, tiba-tiba di situ banyak akun-akun bodong yang ngatain aku. Ngatain aku suruh tobat. Itu loh si itu katanya lagi umroh. Begini, hubungannya sama gua apa, mau jualan tas. Itu loh dari situ awalnya. Terus langsung aku bilang, kalau dia itu mau umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gue tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain. Nah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Kan aku bilang Budianto loh ya. Emang namanya Budianto ya Mas? Oh Budianto itu siapa Mas? Emang namanya Budianto ya Mas? Oh Budianto itu siapa Mas? Resmi bercerai pada 1 Agustus lalu, hubungan Dewi Persik dengan Angga Wijaya memang tak lagi rukun. Terlebih beberapa waktu lalu, wanita yang akrab dengan sapaan DP itu menuturkan fakta jika sang mantan suami Angga Wijaya melakukan aksi markup honor manggungnya. Kendati masih merasa sakit hati atas perbuatan mantan suaminya itu, Dewi Persik kedapatan menyindir keberangkatan umroh Angga bersama kekasih barunya. Angga yang tak terima atas tudingan tersebut sontak membantah sindiran mantan istrinya itu dengan memastikan jika dirinya menggunakan uang halal untuk biaya keberangkatan umrohnya. Alhamdulillah semua yang biaya mulai dari minum air putih sampai beli pakaian yang saya pakai tidak pernah menggunakan pakai uang saya. Hah? Dia ngebantah. Kok dia baper? Emang namanya dia Budianto? Tapi katanya sudah selesai, katanya udah dibalik-balikin. Nanti kan udah dibalikin nih. Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau aku angkat lagi? Kalau mau terkenal sini, kasusnya mau aku angkat lagi kalau mau. Rohnya sebelum Ramadan. Kiriman nurunin. Terus gimana? Uang mamanya Mami Dewi. Yang dikirimin kan udah dibalik-balikin semua juga. Udah pernah dibahas. Mengenai off-air yang saya pisahkan dananya sama yang haknya sudah dikembalikan. Dia juga komunikasi sama ownernya langsung, sama yang ngundang, yang di Lampung maupun yang di Bogor. Tanya dong sama route manager route manajernya mereka yang handle itu untuk memisahkan antara dana yang harus diberikan dulu dan yang dia contoh saya jual 150 juta, mau nggak 150 juta nyanyi? Mau, saya lebihkan 170. Saya transfer ke rekening itu untuk memisahkan antara yang 20 juta dan sisanya. Dan sisanya sudah transfer. Ternyata blow up, nggak mau. Ya udah saya balikin juga sisanya. Akhirnya nyanyi kan di Lampung. Kalau nggak mau kan nggak mau nyanyi. Terus yang mana lagi? Yang di Bogor, udah juga yang di Bogor. Udah dibalik kasih aku sama orang yang udah di Bogor. Karena saya bilang, Pak, saya tidak bisa ada lagi. Gue silakan langsung komunikasi sama manajemen yang baru. Udah. Saya nggak mau banyak komentar.
salah lagi. Abang kenal? Ya kalau memang prosesnya sebegitu ya nggak apa-apa, kita hadiri aja prosesnya. Kan ini bukan menantang ya, karena kan ini pertanyaan dari kalian. Ya kalau harus seperti itu, saya akan kooperatif. Mungkin yang mana yang harus dipermasalahkan sekarang? Kenapa dipermasalahkan lagi? Kan sudah lewat masalah, sudah lalu. Dulu itu ada kuasa hukumnya Bang Sandi selaku seperti kakak kita sendiri. Kita juga udah pernah ngobrol sama Bang Sandi. Ada rekannya juga yang berdua Bang Sandi semua tidak ada yang seperti itu. Aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta, karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan, kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, kan itu ada gitu. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya, itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta, oke, ya udah saya berikan 150, saya akan ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ngambil haknya. Karena kan saya dibilang dari awal sama Mbak Dewinya 150, itu baru ngambil haknya. Menanggapi yang sedang beredar viral sekarang ini adalah Dewi Persik dengan Angga yang seolah-olah keduanya itu bersaing gitu ya untuk membuktikan siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat dalam hal punya pasangan lagi gitu ya, atau punya calon pasangan lagi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah perilaku yang normal ketika seseorang dalam sebuah hubungan, lalu dia dalam hubungan itu yang mungkin juga hubungannya adalah tidak sehat gitu ya, lalu akhirnya berpisah, lalu akhirnya satu sama lain itu ingin membuktikan saya lebih baik di antara kita gitu ya, di antara pasangan itu. Saya lebih baik di antara kamu. Angga merasa lebih baik dibandingkan dengan Dewi Persik, atau Dewi Persik yang merasa lebih baik dibandingkan dengan Angga. Kalau ditilik dari sisi kenapa keduanya melakukan itu, lihat lagi alasan kenapa mereka berpisah gitu ya. Kalau dari alasan gugat cerainya Angga kepada Dewi Persik, sering banget ribut ya, lalu sebaliknya kalau dari Dewi Persik kepada si Angga adalah masalah uang sering hilang. Sebenarnya masalah apapun, kembali kalau di rumah tangga itu asal semuanya itu dikomunikasikan, bisa jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah soal income dari masing-masing gitu, selama ada komunikasi yang baik, self esteem keduanya juga cukup baik ketika melakukan komunikasi, maka itu tidak menjadi masalah. Problemnya adalah ketika salah satu atau keduanya punya self esteem yang tidak baik, maka masalah kecil saja di rumah tangga itu bisa dipermasalahkan gitu ya. Contohnya let's say uang yang sering hilang, atau orang yang sering Angga mengeluhkan si Dewi Persik yang sering ngajak ribut atau ngajak cekcok gitu. Itu tidak akan sampai berlarut-larut atau bahkan sampai ingin minta cerai jika salah satunya atau kedua-duanya itu punya kedewasaan dalam hubungan rumah tangga yang cukup matang gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa keduanya memang tidak cukup matang dalam menjalin hubungan rumah tangga yang barusan mereka lalui. Di usia 30 sampai dengan 40 tahun sebenarnya perilaku ini adalah perilaku yang perilaku khas remaja ketika mereka bubar dari pacaran gitu ya. Tidak menunjukkan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh orang di usia 30 sampai dengan 40 tahun gitu. Di sosial media tentunya perilaku saling sindir itu bisa jadi memang adalah memang ingin menyindir atau ingin membuat orang lain terkait emosinya karena kata-kata atau kalimat, atau memang itu adalah ungkapan hati seseorang karena inilah yang sedang saya rasakan ya. Jadi kalau dilihat dari motifnya bisa kedua itu. Yang pertama bisa pengen membuat satu sisi itu
terkait emosinya, lalu marah, lalu tidak suka, lalu ya nyindir gitulah ya. Ya satu sisi memang itu adalah ungkapan hatinya dia terhadap apa yang sedang dia rasakan. Kembali ya, motif dari pernikahan artis itu kan bermacam-macam, karena beberapa artis yang sudah kita ketahui bersama menikah bukan karena memang ingin membangun hubungan rumah tangga, tapi untuk status, untuk memang menunjukkan bahwa saya berharga, saya punya nilai, saya punya value gitu. Jadi kalau sampai 3 kali digugat cerai lalu ingin menunjukkan kembali, artinya memang ya masih pengen menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang berharga gitu, apalagi dengan menunjukkan ke muka